Boleh duduk, Pak. Shalom. Ya, haleluya. Tentunya patut kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun, termasuk di musim hujan ini. Ya, saya ingin sampaikan ketika saya berkunjung ke pelanggan-pelanggan, saya coba pancing mereka. Bu, hujan terus ya? Saya pikir dia menjawab, iya nih, dagangan saya jadi sepi. Tapi apa yang mereka katakan? Ya Pak, syukuri aja. Memang sudah waktunya. Wow. Harus kita belajar untuk bersyukur dalam keadaan apapun. Termasuk ketika menghadapi musim hujan ini. Mungkin bagi sebagian orang sangat merepotkan. Tetapi mungkin bagi sebagian orang juga menyenangkan. Ya. Jadi yang penting bersyukurlah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya ingin sampaikan satu tema, yaitu ikutilah skemanya Tuhan atau skemanya Allah kita. Ya, saya ambil kata ini karena bagi saya mungkin lebih familiar, skema. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu rancangan, ya, atau rencana. Ya, jadi boleh dikatakan ikutilah rancangannya Allah. Ya, saya ambil skema ini karena bagi saya dulu waktu saya bekerja saya lebih banyak di marketing, sehingga saya banyak berjumpa atau berhubungan dengan para sales, maka seringkali saya diminta untuk membuat skema insentif. Ya, skema insentif. Jadi skema insentif itu berisikan target-target yang ditetapkan oleh perusahaan. Apabila salesman itu mencapai target tertentu, dia akan mendapatkan reward tertentu, gitu. Ya. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang bisa mengikuti skemanya Tuhan, rancangannya Tuhan yang harus kita ikuti, bukan rancangannya manusia. Puji Tuhan. Ada 3 ayat yang ingin saya bacakan terlebih dahulu, mengawali daripada firman Tuhan kita hari ini. Pada Markus 16 ayat 16, kalau mungkin bisa ditayangkan juga, Markus 16 ayat 16, ya, dikatakan begini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 20. Ya, 2 Timotius 2 ayat 20. Oke, sudah dapat? Ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama, yaitu emas dan perak, dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir, yaitu kayu dan tanah, dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Kemudian ayat yang ketiga, Yeremia 18 ayat keempat. Yeremia 18 ayat keempat. Oke. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Oke, ya.
Puji Tuhan. Ayat-ayat ini adalah, saya anggap ini adalah skema besarnya Tuhan. Ya. Di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian dari skema besar ini, ya, ada skema yang mengikutinya. Tadi kita baca dalam rumah besar itu ada emas dan perak. Tetapi juga ada kayu dan tanah. Emas dan perak akan dipakai untuk maksud yang mulia. Tetapi kayu dan tanah dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Dan pada Yeremia 18 tadi ayat 4 dikatakan, apabila bencana itu sedang dibuatnya dari tanah, lihat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu atau penjunan, ya kalau kita tahu, kalau kita biasa mengenalnya, mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik. Ya, apa yang baik. Saudara, sebagai orang percaya, tentunya skema besar Allah sudah menjadi satu keputusan kita, yaitu kita menjadi percaya. Saya yakin semua sudah dibaptis, ya, percaya dan dibaptis, ya. Baptisan mengikuti percaya, karena baptisan berbicara bagaimana kita menanggalkan kehidupan yang lama, kita menjalani kehidupan yang baru. Percaya tanpa baptisan akan menjadi sia-sia. Karena tidak ada kehidupan yang baru yang dijalani, apalagi kalau kita tetap tinggal pada kehidupan kita yang lama. Dan saya berbicara hari ini banyak kepada pelayan-pelayan Tuhan tentunya. Mungkin ini intisarinya hampir sama dengan apa yang disampaikan Pak Amos pada hari Minggu kemarin. Tapi saya artinya tidak mencontek hal itu, tetapi ya, saya pikir saya yakin bahwa Allah tetap terus menegaskan hal ini supaya benar-benar firman Tuhan ini kita pahami dengan benar. Tentunya setelah diselamatkan, setelah dibaptis, ada langkah selanjutnya bagi kita, apalagi kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Allah ingin memakai setiap kita. Emas dan perak itu akan dipakai oleh Allah untuk maksud yang mulia. Tetapi ada kayu dan tanah. Tapi kalau kita membaca di dalam 2 Timotius, ya pasal 2 ayat 20 dan selanjutnya, yang ditekankan adalah supaya kita menjadi orang-orang yang dipakai untuk maksud yang mulia. Tidak ada disinggung di situ untuk maksud yang kurang mulia. Jadi artinya di sini Allah ingin setiap kita punya satu tujuan hidup, bagaimana setiap kita dipakai untuk maksud yang mulia, bukan yang kurang mulia. Dan Allah menginginkan setiap kita di dalam kehidupan kita mengambil bagian untuk mengambil satu pekerjaan di mana itu adalah pekerjaan yang di mata Tuhan mulia.
Ini selaras juga dengan Yeremia 18 ayat 4. Kita ini adalah tanah liat berada di tangan sang penjunan. Dalam proses mungkin dikatakan pembentukan. Proses pembentukan. Dalam setiap kita, di tengah jalan kita gagal, rusak. Tetapi ayat ini mencatat kepada kita, tukang periuk itu akan mengerjakan kembali. Jadi selama berproses, ketika kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus, dalam perjalanannya tentunya tidak mulus. Ada kalanya kita rusak. Kenapa? Karena kita mungkin kurang dengar-dengaran. Kita kurang taat akan firman Tuhan. Rusak. Tetapi disinilah bagaimana dikatakan tadi bahwa setiap kita Allah ingin supaya kita dipakai untuk maksud yang mulia. Allah tidak merancangkan kita untuk maksud yang kurang mulia. Sehingga dikatakan di tangan tukang periuk itu kita akan dikerjakan kembali, dibentuk kembali. Menjadi apa dikatakan tadi? Menurut apa yang baik. Pada pemandangan Tuhan. Luar biasa. Jadi tidak ada kata gagal bagi Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalannya dalam proses itulah juga sangat tergantung kepada kita. Allah selalu siap ketika kita ada di dalam tangannya untuk memproses, membentuk kita. Tetapi manakala kita keluar dari tangan Allah, ini yang harus kita perhatikan dan kita berwaspada. Tentunya kita tahu bersama, sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia terikat dengan dosa. Dosa itulah yang membawa manusia hanya memikirkan kesenangan daging. Bagaimana mereka bisa hidup nyaman di dunia ini? Hanya untuk apa? Pribadinya. Mereka hidup penuh dengan pesta pora, makan, minum, kawin, mengawinkan. Itu terjadi. Ketika zaman Nuh diceritakan di dalam Matius pasal 24 ayat 38, bisa ditayangkan. Matius 24 ayat 38. Matius 24 ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, ya, jadi sebelum air bah dicurahkan, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Itulah kondisi manusia yang terikat oleh dosa. Hidupnya hanya memikirkan dirinya, mabuk, pesta pora, senang-senang, kawin, mengawinkan. Dan terjadi pada zaman Nuh. Tidak heran dosa telah membuat manusia jauh dari Allah. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian 3 ayat 8 dikatakan ketika mereka melakukan pelanggaran dosa, dikatakan Adam dan Hawa bersembunyi. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Kenapa? Karena dosa.
Manusia tidak suka lagi mendengar akan firman Tuhan. Sehingga pada zaman Nuh, kita tahu bersama, berapa orang yang selamat? Hanya 8. Selebihnya kemana? Selebihnya tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Walaupun sebelum bahtera ditutup, Nuh berteriak, bertobatlah engkau dari segala kejahatanmu. Tapi mereka mendengar, tetapi tidak mendengar. Inilah keadaan manusia yang terikat oleh dosa. Namun Allah itu kasih. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Dia tidak mau lagi menghukum manusia dengan air bah. Dan sesungguhnya kalau kita baca 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Allah tidak membiarkan satu orang pun binasa. Allah tidak ingin seorang pun binasa. Karena dia memang adalah Allah yang penuh kasih. Maka kita tahu dan kita pahami sekali. Dosa merancangkan Allah membuat skema besar di dalam menyelamatkan manusia. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kita ada. Karena apa? Karena skemanya Allah yang dibuat bagi manusia. Dan itu dinyatakan. Itu dimanifestasikan oleh hamba-hamba Tuhan. Bapak-bapak gereja, para rasul. Bagaimana skema Allah ini bisa sampai didengar oleh seluruh manusia. Sampai kepada kita. Dan tentunya kita bersyukur. Sebagaimana zaman Israel. Ketika Israel dikeluarkan dari Mesir. Itulah tindakan awal daripada Allah untuk menyelamatkan manusia. Memisahkan kita. Memisahkan Israel dari Mesir. Perlu dipisahkan terlebih dahulu. Sebagaimana Tuhan juga lakukan kepada Nuh. Nuh harus dipisahkan. Masuk ke dalam bahtera. Demikian juga Abraham dipisahkan dari keluarga nenek moyangnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dipisahkan. Demikian juga kita. Kita harus dipisahkan. Karena dengan kita dipisahkan dari Mesir, kita dipisahkan dari kehidupan lama kita. Makanya saya katakan, percaya tanpa adanya pembaptisan atau percaya tanpa adanya tindakan untuk kita mau berubah, itu menjadi sia-sia. Karena kita akan tetap hidup pada kehidupan yang lama. Dan Allah sangat kecewa ketika Israel diproses. Mereka butuh apa Tuhan berikan. Butuh air Tuhan berikan, butuh makan Tuhan berikan. Ketika terhalang laut dibelah. Untuk apa itu semua dilakukan? Untuk mengajar Israel. Israel yang pada saat itu setelah 400 tahun berada di Mesir dalam perbudakan.
Kita tahu bersama, mental mereka itu mental budak. Tidak ada lagi kemauan untuk apa? Berkembang menjadi bangsa yang besar. Mereka merasa puas kalau sudah dikasih makan. Allah punya skema bagi bangsa Israel. Allah tidak ingin mereka menjadi budak. Demikian juga dengan kita. Allah tidak ingin kita hidup pada kehidupan lama kita. Apapun latar belakang kita, masa lalu kita, tentunya jangan sampai itu menarik kembali kita untuk berjalan mundur. Dan ini yang akan ingin saya sampaikan, ada 3 poin. Bahwa skema Allah ini akan bisa berjalan dengan baik apabila kita tidak mengikatkan diri pada hal-hal yang nanti saya akan sampaikan. Yang pertama, tadi dikatakan dibaptis. Artinya menanggalkan manusia lama kita. Dan kita punya satu komitmen, hidup menjadi manusia yang baru. Menanggalkan hidup yang lama atau hidup dalam keterikatan dosa harus sungguh-sungguh kita usahakan. Kita harus buang segala hal yang kotor dan hal yang jahat. Yakobus sudah tulis itu. Di dalam Yakobus 1 ayat 21. Bisa ditayangkan? Supaya kita diingatkan kembali. Yakobus 1 ayat 21. Ya. Oke. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi hal ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai skema Allah di dalam hidup kita untuk memakai kehidupan kita menjadi kekal. Karena kita masih terikat pada kehidupan lama kita, kehidupan yang mungkin penuh dengan dosa. Setiap kita punya masa lalu yang tidak baik. Ya. Jangan sampai kebalik. Dulu masa lalu kehidupan yang baik, sekarang kehidupan yang hancur-hancuran. Ya. Sebagai orang percaya, seharusnya hidup kita yang akan kita jalani ke depan harus lebih baik. Lebih baik dalam arti kata apa? Bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan sampai kita kembali ke masa lalu kita di dalam ikatan dosa. Hidup yang baru akan bisa kita jalani dengan baik kalau kita tidak lagi terikat dengan dosa. Tadi dikatakan kita harus taat kepada firman Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan. Jangan pernah lagi kita tergoda untuk balik ke Mesir seperti bangsa Israel. Selalu ketika mereka tidak puas, Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau bawa kami ke padang gurun ini untuk dikuburkan? Musa, kami ingin makanan seperti yang ada di Mesir. Mereka lebih suka pada kehidupan yang lama. Tentunya ini menjadi perenungan kita. Barangkali ini hal yang klise yang kita sering kali dengar. Tetapi juga hal yang klise yang suka juga kita lakukan. Kembali
kepada masa-masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita yang wah ya nggak bisa dikatakan. Allah ingin kita berjalan dengan skemanya. Jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang mungkin seperti Rasul Paulus katakan. Apa yang dahulu aku rasakan sebagai kebanggaan, ternyata itu semua adalah sampah. Bagi seorang Saulus, dengan predikatnya murid Gamaliel, mungkin bagi sebagian orang-orang Yahudi pada saat itu, wow, hebat. Luar biasa. Engkau adalah orang yang pintar. Dan tidak heran kalau Rasul Paulus katakan, dulu aku anggap itu adalah satu kebanggaan. Tapi ternyata setelah aku mengenal Kristus, ternyata semua itu sampah. Beranikah kita mengatakan, apa yang pernah aku alami dulu adalah sampah. Kalau itu adalah sampah, apakah kita akan ambil lagi? Ya tentunya secara nalar. Kalau dikatakan sampah, ya sangat-sangat harus kita jauhi. Generasi Yosua dibinasakan. Hanya Yosua dan Kaleb yang tetap tinggal memimpin bahkan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mengapa? Karena mereka adalah pemberontak di hadapan Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menatap masa depan. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersungut-sungut, tidak bersyukur atas segala anugerah Allah yang begitu besar, yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Tentunya kita juga tidak mau menjadi orang-orang yang selalu bersungut-sungut dengan apa yang ada. Makanya tadi awal saya katakan, saya coba pancing mereka. Apa jawab mereka? Mereka saja yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berani katakan, syukur saja Pak. Karena memang sudah waktunya. Ya memang sudah waktunya musim hujan, kita mau mengatakan apa? Apakah kita akan berteriak kepada Tuhan, Tuhan hentikan hujan? Tidak juga. Yang paling penting bagaimana kita berjalan mensyukur apapun yang ada di depan kita, dengan selalu kita memandang Tuhan. Dan itulah yang Allah inginkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, apalagi kita sebagai orang-orang yang terlibat banyak aktif di dalam pekerjaan Tuhan. Tetaplah dia, lakukanlah pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Kita dipakai untuk maksud yang mulia. Dan ketika kita gagal, jangan putus asa. Tanah liat yang ada dalam genggaman tangan Tuhan itu akan dibentuk kembali. Dibentuk kembali, diproses. Yang penting, bersediakah kita terus ada dalam genggaman tangan Tuhan untuk dibentuk, diproses? Ataukah kita mulai gerah? Tuhan, aku nggak tahan. Aku ingin keluar dari proses ini. Ya kalau itu pilihan kita, maka Allah tidak lagi bisa memproses kita, membentuk kita menjadi untuk perabotan, untuk hal yang mulia. Inilah hal yang pertama.
Jangan sampai kita kembali terikat dengan kehidupan lama kita. Saya katakan seringkali kehidupan yang lama itu menggoda kita. Kita tahu firman Tuhan ini. Tetapi terkadang cara-cara hidup yang lama itu menyeret kita kembali. Ya, di dalam dunia bisnis tentunya mengalami. Ketika kita mengalami kebuntuan, ketika kita melihat kiri kanan, mereka melakukan hal-hal yang curang. Apakah kita tidak berpikir untuk mengikuti cara mereka? Yang mungkin pernah kita lakukan. Jadi hal-hal yang saya ingin katakan kehidupan lama, cara-cara lama itu seringkali menggoda kita. Mungkin kita pada saat kondisi yang terpepet. Itu bisa menjadi pilihan kita. Oleh sebab itu sekecil apapun hal-hal yang lama yang pernah kita lakukan atau yang kita tahu bahwa itu adalah hal yang tidak benar, kita harus menguatkan hati kita. Jangan sampai itu yang pada akhirnya kita lakukan. Selain dikatakan poin pertama, jangan sampai kita tergoda dengan cara-cara yang lama, hidup kita yang lama, yang kita tahu itu adalah kehidupan di dalam dosa. Hal yang kedua, jangan lagi kita terikat oleh harta kekayaan kita. Kita pernah tahu, kita pernah membaca bagaimana istri Lot, dia gagal memperoleh kebebasan. Allah ingin memisahkan Lot dan keluarganya dari kota Sodom. Karena di sana penuh dengan maksiat. Allah ingin pisahkan. Tetapi istrinya, dia terikat dengan harta kekayaannya. Sehingga tidak tahan, dia membalikkan tubuhnya. Hal yang dilarang oleh Tuhan pada saat itu, ketika engkau keluar dari kota Sodom, janganlah engkau melihat balik ke sana. Di sini Allah ingin tegaskan, jangan lagi kita terikat dengan harta kekayaan kita. Kita perlu belajar kepada Ayub. Ketika harta bendanya habis oleh bencana, apa yang dikatakan Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Adakah keterikatan Ayub kepada harta bendanya? Kalau kita membaca ayat ini? Tidak. Dia sangat bebas. Tuhan mau kasih harta benda, Tuhan mau ambil. Bukan urusan dia. Karena itu memang milik Tuhan. Adakah sikap hati ini kita miliki? Kita tidak terikat dengan harta benda kita. Ini menjadi konsennya Tuhan Yesus loh. Kalau kita baca Matius 19 ayat 23. Matius 19 ayat 23 bisa tayangkan? Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bukan perkataan manusia biasa. Ini perkataan Tuhan Yesus. Sangat sukar.
Kenapa? Kita juga pernah membaca. Ini di latar belakangi oleh ketika seorang muda kaya bertanya kepada Tuhan, bagaimana memperoleh keselamatan? Tuhan katakan, jual hartamu. Tetapi respon daripada anak muda ini apa? Dia kecewa. Karena dia katakan sangat banyaklah harta kekayaan. Untuk apa sih kita mengumpulkan harta kekayaan? Orang bilang mungkin, ya saya perlu mengumpulkan harta kekayaan. Ya saya tidak katakan salah. Dan mereka berkata, saya kumpulkan harta kekayaan supaya apa? Supaya ketika aku pengen healing. Ada uang. Kalau nggak ada uang gimana mau healing? Tapi saya ingin katakan, kalau kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku berikan damai sejahtera dan hidupmu penuh sukacita. Apakah kita membutuhkan lagi healing? Saya boleh merasakan damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Ketika damai sejahtera Allah itu memenuhi kita, sukacita itu mengalir. Apakah ketika damai sejahtera Allah, sukacita memenuhi kita, kita membutuhkan lagi penghiburan dari dunia ini? Tadi nyanyian katakan, saat aku kelimpahan, saat aku kekurangan, mataku tertuju tetap kepada Tuhan. Saya yakin ini adalah pengalaman dari pencipta lagu ini. Bahwa pada saat dia kekurangan, ketika dia matanya tertuju kepada Tuhan, maka itu tidak membuat dia menjauh dari Tuhan. Apapun keadaan kita, mari tetap bersyukur kepada Tuhan. Mengumpulkan harta kekayaan tidak dilarang. Tetapi ketika kita terikat kepada itu, inilah yang Tuhan ingatkan. Jangan hati kita terikat kepada itu semua. Belajar dari Ayub. Dia orang yang sudah bebas. Ya, bebas dari keterikatan akan harta kekayaan. Hal yang ketiga, jangan terikat oleh keluarga kita. Mungkin saudara bisa katakan, enggak ya, saya enggak. Tetapi Tuhan Yesus pernah mengingatkan. Di dalam Lukas 14 ayat 26 bisa tayangkan. Lukas 14 ayat 26. Mungkin saudara sering kali membaca ayat ini. Tetapi saya ingin mereview kembali. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya,
anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Apakah sebegitu jahatnya Tuhan kita? Sehingga ayat ini sepertinya memerintahkan hal yang tidak baik. Membenci bapaknya, ibunya. Bahkan nyawanya sendiri. Kita tahu bersama arti daripada ayat ini. Allah tidak ingin dinomorduakan. Barang siapa engkau mengasihi keluargamu melebihi aku, itulah yang Tuhan ingatkan. Mungkin ini juga yang terjadi kepada Yakub. Kita tahu bersama, siapa anak yang paling dikasihi dari 12 orang? Yusuf. Apa yang terjadi? Yusuf harus dibuang ke Mesir. Terlepas dari ini adalah rancangan Tuhan. Tetapi saya yakin ini adalah cara Allah. Untuk apa? Yakub tidak terikat kepada anaknya. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi bumerang. Itu saja sudah menjadi sesuatu yang kondisinya tidak baik. Saudara-saudaranya iri dan membenci Yusuf. Dan kalau saya membaca juga pada kisah Abraham, ini pun hal yang saya lihat berpotensi. Ya memang tidak dikatakan. Ya, tetapi ini juga berpotensi. Kalau saya membaca pada Kejadian 22 ayat 2, Kejadian 22 ayat 2, bisa tayangkan Kejadian 22 ayat 2. Ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saya coba, saya bukan seorang yang lulusan STH, jadi saya tidak bisa membandingkan dengan bahasa aslinya Ibrani. Saya hanya bisa mungkin membandingkan dengan bahasa sehari-hari, maka dikatakan di sana, anakmu yang tunggal yang sangat kau kasih. Yang sangat kau kasih. Kata-kata ini saya pikir berpotensi membuat Abraham hatinya terikat kepada Ishak. Saya tidak tahu, memang Alkitab tidak menceritakan, mungkin sama halnya dengan perlakuan Yakub kepada Yusuf. Diistimewakan. Apalagi ini anak sematawayang yang dinanti-nantikan 25 tahun. Apakah tidak Abraham memperlakukan Ishak secara istimewa? Mungkin ketika hujan, Ishak, jangan, nanti kamu sakit. Ketika berlari-lari, jangan, nanti terantuk batu. Apakah hati Abraham tidak terus melekat kepada Ishak? Saya tidak heran kalau ujian yang kemudian diberikan Allah adalah bagaimana, apakah Abraham rela mempersembahkan Ishak. Karena berpotensi akan menggeser kedudukan Allah dalam hati Abraham. Jadi saya tidak heran.
Ujian yang diberikan kepada Abraham, bagaimana dia, mampukah dia mempersembahkan Ishak. Memang dalam penafsiran lain ada bahwa ini untuk menyindir budaya hidup pada saat itu yang penyembahan berhala banyak, mereka harus mempersembahkan anaknya. Ya. Memang Tuhan pakai juga cara-cara kehidupan pada zaman itu, mempersembahkan anak. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak mengizinkan mempersembahkan anak. Tetapi itulah yang dilakukan Tuhan untuk menguji kesetiaan Abraham, kasih Abraham kepada Tuhan. Apakah masih besar melebihi kasihnya kepada Ishak? Oleh sebab itu, kalau kita boleh mendengar uraian tadi, saya sangat tentunya mengingatkan kita semua supaya jangan sampai hati kita terikat pada keluarga kita. Karena kalau hal itu terjadi, berarti kita sudah menggeser Tuhan dari hidup kita. Dan Tuhan tidak inginkan. Hal yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Dan baru kasihilah sesamamu manusia. Jadi jangan sampai 3 hal ini mengikat kehidupan kita sehingga membuat skema Allah di dalam kita untuk memakai kehidupan kita menjadi perabotan yang mulia itu menjadi gagal. Karena adanya keterikatan kita pada hal-hal yang ada di dunia ini. Kita bangun komitmen kita. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Saya teringat kakak saya. Dia sekali waktu dia meninggalkan imannya kepada Tuhan, menikah dengan seberang. Tetapi 5 tahun terakhir menjelang ajalnya, dia mengambil satu keputusan untuk kembali kepada Tuhan sampai ajal menjemput. Saya bersyukur. Saya mungkin pernah saksikan bagaimana hampir setiap malam saya berkomunikasi dengan dia untuk membangun kembali imannya, percaya kepada Tuhan. Dan di saat-saat kondisi fisik tubuhnya lemah, dia berani mengambil keputusan untuk balik kepada Tuhan. Dia tidak sayangkan istrinya yang berbeda keyakinan. Tetapi dia mengambil keputusan kembali kepada Tuhan. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang saya pikir dalam kelemahan fisik tubuh, dia berani mengambil resiko. Itu bukan perkara mudah. Kalau dia dalam kondisi enak, kondisi nyaman, dia kembali mengambil keputusan, ya itu perkara yang mungkin tidak sulit. Karena ketika barangkali ditinggalkan oleh istrinya, dia dalam kondisi yang baik-baik, bahkan mungkin dalam kondisi nyaman, enggak masalah. Tetapi dalam kondisi fisik yang sakit-sakitan, mengandung resiko dia ditinggalkan istrinya. Dan memang itu terjadi.
Tetapi di situ dia mengambil satu keputusan. Aku ingin kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Inilah yang tentunya menjadi satu komitmen kita bersama. Bagaimana kita dapat mengikuti rancangan Tuhan. Menjadi perabot-perabot untuk maksud yang mulia. Menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang mulia. Untuk itu kita harus berani mengambil satu sikap. Untuk kita tidak lagi kembali mengingat akan perkara-perkara lama kita. Untuk tidak lagi kita terikat dengan mungkin harta benda kita yang berlimpah. Untuk tidak lagi kita terikat dengan keluarga kita. Tetapi kita tetap menautkan, menggantungkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak perpanjangan itu. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kembali mengingatkan kita bersama. Mari ambillah satu keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Agar kita, setiap kita dipakai oleh Tuhan dengan maksud yang mulia. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita untuk menyanyikan lagu.